Baik, sore hari ini kita akan belajar dari Ibrani 4 ayat 9 sampai 13. Ibrani 4 ayat 9 sampai 13. Baik. Jadi masih tersedia suatu hari penghentian, hari ketujuh bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ayat 13, dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Amin. Amin. Itu versi TB, ya, Perjanjian Baru. Saya coba bacakan versinya FHIH. Anda simak baik-baik ya. Boleh ditampilkan di depan yang versi TB, ya, yang tadi itu. Saya bacakan yang versi FHIH. Jadi ada suatu perhentian yang sempurna, yang masih tetap tersedia bagi umatnya. Ayat 10. Kristus sudah masuk ke dalamnya, ia sedang beristirahat dari pekerjaannya, seperti yang dilakukan Allah sesudah penciptaan. Ayat 11. Marilah kita sungguh-sungguh berusaha memasuki tempat perhentian itu, dan berhati-hati, jangan sampai kita melawan Allah, seperti yang dilakukan bangsa Israel, sehingga mereka tidak dapat masuk. Ayat 12, sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita, selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya. Ini jelas ya kalau punya FHIH. Ayat 13. Ia mengetahui seluk-beluk setiap orang dimanapun juga. Segala sesuatu mengenai kita terbuka dan nyata di hadapan Allah yang hidup, yang dapat melihat segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun tersembunyi bagi Dia, dan kepadanya kita harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita. Bapak Ibu, di ayat 9, 10 dan 11, ayat 9 dan 10 itu menceritakan orang-orang yang benar kelak nanti di tempat itu bersama Yesus, dan Yesus sudah ada di sana saat ini. Ya. Itu bercerita tentang itu. Ayat 11 itu mengajak kita untuk berjuang supaya kita hidup berhati-hati. Di ayat 12, jadi itu ayat yang di atasnya itu ngomong tentang kekekalan. Di ayat 12 itu kan ngomong tentang firman Allah yang penuh kuasa. Kayaknya nyimpang, tapi sebetulnya itulah jalan keluarnya untuk masuk dalam kekekalan. Di ayat 12-nya dikatakan bahwa firman Allah itu penuh kuasa, seperti pedang yang bermata dua, yang menembus, seperti itu. Ayat 13 itu bicara bahwa kita nanti mempertanggungjawabkan saat ini apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi Tuhan sudah kasih jalan keluar di ayat 12-nya. Untuk mencapai kekekalan. Allah, Tuhan Yesus datang itu untuk kekekalan. Tidak ada yang lain.
supaya kita bersama-sama dia kelak. Tuhan ngomong seperti ini di ayat di Yohanes, tidak bisa dibuka, bahwa aku sedang di rumah Bapakku tempat tinggal, dan aku sedang menyediakan, dan aku ingin engkau berada di mana aku berada. Dia ingin kita berada nanti kelak bersama-sama dengan dia. Dan dia datang itu semuanya untuk hal itu, untuk proyeknya Bapa. Bukan untuk kepentingan kita yang ada di dunia, enggak. Kalau ada kepentingan, kalau itu hal yang jasmani, itu sarana untuk mencapai kekekalan. Semuanya arahnya ke sana. Amin. Nah, sekarang kita bicarakan hal ini. Sebelum kita bertemu dengan kebenaran Injil yang murni, ini setelah bicara ayat 12-nya. Sebelum kita bertemu dengan kebenaran Injil yang murni, jiwa dan roh kita itu menyatu. Saya baca ayat 12-nya ya, supaya jelas. Sebab apapun yang dikatakan Allah, yaitu firman-Nya, kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Firman Allah itu lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita yang paling dalam, sehingga memperlihatkan kita yang sebenarnya. Kita melihat ayat ini dulu, kita berpikir pedang itu ngomong itu pedang kepada jemaat dan pedang kepada pembicara. Ya, sering toh? Sebetulnya kita teliti, saya teliti itu enggak ngomong itu. Ini enggak ngomong pedang ke sana, enggak ngomong pedang ke sini. Dia menembus kita. Pedang bermata dua itu, kenapa bermata dua? Pedang itu seperti ini, modelnya itu kayak pedangnya Hanggar, tapi modelnya itu kencang. Sebetulnya saya ada gambarannya, mungkin bisa dicarikan pedang bermata dua itu. Jadi kalau pedang itu tak gambarin apa ya, supaya gampang. Mudah-mudahan saya bisa menggambarnya. Ya, hah? Itu. Makasih. Nah, di sisi sini bermata dua itu ini dengan ini. Nangkep ya? Sisi sana tajam, sisi sini tajam. Ini penafsiran saya. Itu bukan untuk pedang sana, pedang sini. Enggak. Dikatakan dia tadi nembus. Bahkan bukan digambarkan, menembus jiwa dan roh. Itu bukan ngomong ke sana ke sini, tapi itu masing-masing kita. Jadi firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Jadi firman Allah itu lebih tajam dari pedang ini. Pedang ini kenapa bermata dua? Loh, kok hilang? Bermata dua, kalau sisi, ini pemikiran saya, kalau sisi ini sini tumpul, sini tajam, kalau ditusuk dengan dua-dua tajam, itu lebih gampang yang mana? Dua-dua tajam. Kalau ngomong lebih dalam, pasti yang paling mudah lebih dalam. Nangkep enggak maksudnya? Nangkep enggak? Kalau pedang itu satu sisi yang tajam, ditusukkan, lain loh ya, kalau kayak buding ya, samurai gitu, itu kalau ditusukkan, itu kalau buat belah, atau buding buat belah, memang itu fungsi seperti itu. Kalau ditusukkan, itu akan terhambat. Tapi kalau dua-dua sisi tajam ditusukkan itu lebih mudah. Nangkep enggak? Dan itu kalau lebih mudah itu lebih dalam maksudnya.
Nangkap sampai sini? Dan dikatakan bahwa firman Allah itu lebih tajam dari pedang tersebut. Kenapa lebih tajam? Anda kalau lihat promonya pisau yang tempat ngasah pisau, itu kan promonya kan kertas digini kan terus cerit gitu ya. Ya. Itu menandakan bahwa pisau itu tajam. Kenapa? Kertas itu ringan, tapi diginikan dengan pisau itu bisa terbelah. Itu saking sangat tajamnya seperti itu, ya. Nah, pedang ini dikatakan bahwa firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua. Kenapa lebih tajam? Dia bisa menembus hal yang tidak kelihatan, jiwa dan roh. Nangkap enggak? Ada yang bisa lihat jiwa dan roh kita? Tidak bisa. Tapi firman Allah bisa menembus. Bahkan sangat dalam dikatakan firman Allah. Firman Allah yang dipahami dengan benar, tentu firman Allah yang murni. Injil yang murni, Injil yang orisinil. Kalau dipahami dengan benar, dalam waktu yang panjang dan kontinu dengan ketekunan, saya ulang, kalau firman Allah yang dipahami, firman Allah yang benar dipahami, dengan kontinuitas dan ketekunan, kesetiaan, sampai titik tertentu, dia memahami kebenaran yang benar-benar benar, itu memisahkan jiwa dan rohnya. Kok bisa, Pak? Saya sengaja gambar ini untuk ilustrasi. Saya dapat ini dari ketika Pak Eras mengajar, tapi ketika Pak Eras mengajar sudah di pikiran saya itu sudah ada itu. Gitu. Ketika Pak Eras mengajar, itu menjadi peneguhan. Ini manusia kita sebelum mengenal kebenaran, sebelum ketemu dengan Injil yang benar. Dia mau lakukan apa, dia lakukan aja. Tidak ada penghalang dalam dirinya. Bahkan dia nggak tahu kalau itu salah pun nggak tahu. Dia jalan aja. Kalau seorang bos mau marahi karyawan, marah aja. Kalau orang tua mau marahi anak, marah aja. Pak, marah enggak boleh tak? Boleh. Tapi Tuhan katakan seperti ini. Jangan sampai matahari terbenam. Artinya tidak boleh menyimpan marah itu. Kalau marah itu membangun, enggak apa-apa. Tapi kalau marah itu lebih banyak menghancurkan, ya lebih baik penguasaan diri. Nah, ini manusia kita sebelum kenal kebenaran. Setelah ketemu dengan Injil, ini ada merah, ini ada biru. Setelah dia mulai belajar Injil, menerima supaya selamat, belajar Injil, batinnya mulai diwarnai dikit demi dikit. Ditambah lagi. Ini tidak dalam satu hari, tapi bisa 5 tahun, 10 tahun. Ini perjalanan orang Kristen harusnya seperti ini. Sampai di titik ini, saya gambarin 4 aja ya. Kebenaran itu lebih dominan. Dia sudah terpisah.
dia mulai tahu di titik ini aja, di titik ini sudah mulai tahu ketika dia melakukan kesalahan, ada yang ngasih tahu mulai. Tadi kamu salah itu. Secara apa yang dilakukan, sudah dilakukan. Tapi ada sesuatu yang ngasih tahu sama dia. Ada pribadi yang ngasih tahu, tadi itu salah kamu. Anda ngerti apa yang saya maksudkan? Ketika kita belum ngerti kebenaran, suara itu tidak ada sama sekali di kita. Ketika mulai mengerti kebenaran, itu beda. Ini bukan hanya moral ya, enggak. Ini lebih daripada moral. Bahkan nanti di titik tertentu pun, seharusnya tingkatan kita seperti ini, itu sudah enggak melakukan dosa secara fisik sudah, kelihatan enggak. Tapi di pikiran masih ada. Ketika pikiran kita salah, ada yang ngasih tahu kita. Kamu salah tadi. Meskipun sudah terlambat, tapi ada yang ngasih tahu. Dan ketika kita tahu itu salah, kita menyesal, Tuhan, ampuni aku. Itu Roh Kudus tuntunnya kayak gitu. Tetapi kalau orang Kristen tidak mengasuh firman kebenaran dan mengaku Kristen, sebetulnya tidak akan terjadi ini semua. Hanya orang yang betul-betul mencari Tuhan, melalui firman-Nya, melalui persekutuan dan Roh Kudus, ini akan berjalan sampai terpisah di diri kita. Sampai roh kita yang menguasai diri kita. Kita baca lagi ayat 12-nya. Sebab apapun yang dikatakan Allah kepada kita selalu penuh dengan kuasa yang hidup. Kuasa yang hidup, yang menghidupkan. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua, yang paling tajam. Yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita, yang paling dalam. Sehingga memperlihatkan kita yang sebenarnya. Ketika kita mulai kebenaran, kita bisa lihat yang paling dalam diri kita itu sebenarnya siapa. Sebelum mengenal kebenaran, kita pikir, saya dulu berpikir Tony gini. Ketika saya mulai kecil sampai besar, belum ketemu dengan kebenaran, saya Tony ini. Tapi setelah saya mulai mengenal kebenaran, saya melihat bahwa Tony itu bukan Tony itu. Tony yang lama itu bukan itu sebenarnya. Tony yang sesungguhnya itu Tony yang baru ini. Amin. Amin. Yang biru ini manusia kita yang sesungguhnya. Tapi saudara tidak akan bisa menemukan ini kalau tidak melalui proses ini. Anggap. Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sebagai manusia, dia nol. Dia mengosongkan dirinya. Dia menemukan jati dirinya dari mana? Dia tahu bahwa dirinya Mesias dari mana? Dari firman dalam perjanjian lama. Siapa dia? Dia belajar. Dia menemukan. Dia ngomong pertama kali ketika di sinagog kalau nggak salah, atau bait Allah, dia ngomong. Dia membacakan tentang Yesaya. Nangkep? Ingat? Dia menciptakan aku. Aku itu siapa? Dirinya. Dia menemukan. Dirinya dari mana? Firman Allah. Sama, jati diri kita itu ada di firman Allah. Yang menutupi kita untuk kita bisa melihat itu jiwa kita sendiri, yang lama. Makanya ketika seseorang belum mengerti kebenaran, dia tahu dirinya yaitu. Padahal itu bukan dirinya, itu hasil didikan daripada nenek moyang. Iblis mengesupkan dirinya pada nenek moyang, pada dunia ini. Dan dia mewarnai jiwa kita, sehingga kita tidak mengerti jati diri kita yang sesungguhnya. Tapi ketika kita mulai memahami kebenaran, menerima Yesus sebagai Juru Selamat,
menerima Roh Kudus, menuntun dia. Dia mulai belajar firman Tuhan, Injil yang benar, setiap hari, dan mengalami proses itu. Mulai terjadi pemisahan, dari hari ke hari ketika dia melakukan kesalahan, sampai di titik tertentu dia tahu dirinya ketika dia mau sombong itu tahu. Sampai di titik tertentu dia tidak melakukan kesombongan itu. Tapi dia tahu diri sombong. Ini saya bacakan tulisan saya ya. Sebelum kita bertemu dengan kebenaran Injil yang murni, jiwa dan roh kita itu menyatu. Jiwa dan roh kita itu menyatu. Tetapi ketika kita memahami Injil kemuliaan oleh wahyu Roh Kudus, dalam ketekunan, dalam waktu yang panjang, jiwa kita mulai terpisah dengan roh kita. Sehingga kita bisa membedakan mana suara jiwa kita dan mana suara roh kita yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nangkep? Ini perjalanan orang Kristen kalau tidak mengalami ini, itu dia belum mengalami jadi Kristen. Kristen kan bukan hanya di gereja, kita ikuti kebaktian, kolekte, dengar firman, perpuluhan, pulang. Bukan itu kan. Kekristenan itu bagaimana manusia menjadi berkodrat ilahi. Menemukan keilahiannya dalam dirinya. Dan Roh Kudus bersama firman itu yang menuntun manusia itu sampai menemukan itu. Sehingga dia tidak lagi hidup dalam manusia lama, istilah Rasul Paulus, tapi dia hidup dalam manusia barunya. Manusia lama itu adalah didikan daripada nenek moyang dan dunia yang iblis notabene mengesupkan dirinya pada dunia untuk mendidik kita tanpa kita sadari. Tapi setelah kita belajar kebenaran dan menemukan kebenarannya, bahwa kita dalam didikan setan dan kita bisa merasakan dalam perjalanan hidup bahwa manusia lama kita itu sampai hari ini loh ya, itu menarik. Saya senang dengan statementnya Pak Itas seperti ini di Doa Pagi atau di mana itu, saya lupa. Bahwa manusia lama itu menyeret kita sampai hari ini, walaupun kita sudah mengerti kebenaran, dia menyeret kita untuk kembali kepada manusia lama, pada hidup yang lama, kepada kenyamanan yang lama. Amin. Amin. Saya berdoa Anda bisa memahami. Jika proses ini tidak dijalani di dalam hidup kita sebagai orang Kristen, masa ini maksudnya, sesungguhnya kita tidak sedang berjalan di dalam proses pembentukannya atau persiapannya untuk memperoleh hidup kekal. Tidak sedang berjalan bersama dia. Pak, saya sudah Kristen, masa Yesus tidak bersama saya? Kalau kita tidak dalam waktu mungkin awal mula kita menerima Tuhan memperlakukan kita seperti anak kecil. Tapi setelah berjalannya waktu, kalau kita seharusnya sudah menjadi dewasa, ya Allah memperlakukan kita menjadi orang dewasa. Dalam arti dewasa ini dewasa rohani kita. Tentu Tuhan kalau kita tidak mau dewasa, ada didikan-didikan yang membuat kita ngalami tidak nyaman. Dan kita tidak tahu, tapi lama-lama jadi tahu bahwa Tuhan sedang beracara dengan kita. Sampai kita mengerti bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Amin. Amin. Dan sampai kita mengerti bahwa ada manusia yang baru yang Tuhan sedang ciptakan melalui firman-Nya. Jadi kata kalau firman Tuhan itu lahir baru. Itu manusia yang dilahirkan oleh firman. Petrus katakan seperti itu. Dari mana firman melahirkan? Bukan firman diperkatakan terus lahir, tidak. Apa yang kita pahami, kita menemukan manusia yang baru, yang menurut firman Tuhan. Itulah manusia Kristen. Itulah manusia Kristus. Kalau Pak Daud bilang Kristus kecil.
adik-adik Tuhan Yesus. Yesus sudah melakukannya dan dia sudah beristirahat. Istilahnya seperti itu. Artinya dia sudah di tempat di mana dia layak untuk menerima itu. Sama dengan kita. Kita harus menemukan jati diri kita. Kalau kita tidak pernah menemukan jati diri kita akan tetap berjalan dengan manusia lama kita. Dan itu kebinasaan. Dikatakan oleh firman-Nya bahwa firman Allah itu seperti pedang bermata dua yang menembus jiwa dan roh. Untuk apa Allah menyingkapkan diri kita atau memperlihatkan keadaan batinnya kita yang sesungguhnya? Tadi dikatakan di ayat 12, saya ulang ya. Firman Allah lebih tajam daripada pedang bermata dua yang paling tajam, yang dapat dengan cepat menembusi pikiran dan keinginan kita, yang paling dalam, yang orang lain tidak kelihatan, bahkan diri kita pun tidak tahu. Firman Tuhan yang ngasih tahu. Sehingga memperlihatkan diri kita yang sebenarnya, keadaannya. Kenapa Tuhan memperlihatkan keadaan kita yang sebenarnya, yang sesungguhnya? Ketika orang memahami kebenaran, dia mulai tahu kebobrokan jiwanya. Keinginan yang selalu ingin dituruti, keinginan yang selalu ingin pokoknya harus jadi. Kalau mau marah, dia marah. Kalau mau dia lakukan apa, ada orang perlu pertolongan, dia tidak lakukan, mau belas kasihan enggak, apa kata dirinya. Dia tidak tahu kalau itu salah. Karena dia hidup dengan manusia lamanya. Dan dia tidak mengerti. Tapi setelah firman Allah dipahami oleh dirinya, dia mulai menemukan manusia yang baru. Notabene manusia baru akan memberitahu kita apa yang tidak berkenan bagi dia. Bukan hanya hukum, tapi perasaan Bapa di surga. Amin. Amin. Untuk apa Allah menyingkapkan diri kita? Supaya kita tahu keadaan kita. Supaya kita memiliki kesadaran atau bisa menyadari keadaan kita yang sesungguhnya di hadapan Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya di dalam kita. Dan baru bisa kita menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam orang lain. Kita tidak akan bisa menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam orang lain kalau kita belum menyelesaikan pekerjaan Bapa dalam diri kita. Amen. Tuhan memperlihatkan ini semua supaya kita sadar kita butuh Dia. Kita tidak bisa kembali kepada Tuhan dalam kondisi ini. Enggak bisa. Kita kembali dalam posisi ini. Jiwa kita. Amen. Yesus telah menyelesaikan dirinya, tadi dikatakan seperti itu. Dan dia di tempat perhentian yang sempurna. Yang kedua, kenapa Tuhan membuka supaya kita melihat keadaan kita sesungguhnya. Supaya roh kita bertumbuh dan menjadi berperan dalam diri kita. Coba kita buka di Amsal 20 ayat 27. Amsal 20 ayat 27, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya, ketika roh manusia itu dewasa, didewasakan dan menjadi dewasa, di mana Tuhan bicara, ada landasannya, dan dia bisa memahaminya. Nangkep enggak? Seseorang untuk menjadi Kristen kan itu. Ketika rohnya dewasa, kapan roh dewasa? Tadi katakan, sarannya firman Tuhan. Seseorang yang memahami kebenaran dalam tuntunan Roh Kudus dan dituntun untuk mengalami firman itu seperti pedang bermata dua. Dia memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan mana suara jiwa kita dan suara roh kita. Sebelum mengenal kebenaran, ini menjadi satu. Kita tidak tahu itu suara Tuhan apa bukan. Yang tahu itu suara kita.
Bahkan setan pun bisa bermanuver dalam hal ini. Dia bicara lewat jiwa kita. Tanpa kita sadari, itu semua pekerjaan siapa? Iblis. Karena dia ingin kita hancur. Dia hancurin tidak langsung, jelas, tidak, pelan-pelan. Sampai manusia itu tidak terasa bahwa dia salah. Tapi ketika orang itu bertemu dengan kebenaran, dia mulai memahami bahwa ada yang salah dalam dirinya. Bahwa jiwanya sudah rusak. Nangkep? Tetapi Allah oleh kasih karunia-Nya ada manusia yang baru yang dilahirkan dari firman yang bisa mentaati bapaknya. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Manusia lama itu tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa. Makanya Allah melahirkan manusia yang baru melalui firman-Nya. Betapa penting seorang belajar kebenaran melalui firman-Nya. Bukan hanya mendengarkan, tapi belajar mengerti, memahami, sehingga mengerti jati dirinya siapa di hadapan Allah yang sesungguhnya. Amin. Amin. Amsal katakan, ayat 20-27 tadi, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh hatinya. Ketika roh manusia dewasa, Tuhan bisa bicara melalui roh ini. Dan dia bisa memahami. Kalau dia tidak ada firman Tuhan, dia masih tetap, dia dengar suaranya dia. Dia tahu jiwanya dia. Tapi ketika dia mulai belajar firman, dia mengerti suara Tuhan. Semakin jelas, semakin terpisah, semakin jelas. Kita pun kalau mau ngasih seseorang dalam perjalanan itu, kadang-kadang kasih enggak ya. Kasih enggak. Tapi kalau Bapak Ibu memperkarakan di dalam Tuhan, Anda ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku mau berperkara akan proyek ini. Aku ingin memberi, tapi aku mau konfirmasi sama Engkau. Tak kasih tahu. Tuhan pasti ngomong. Kalau Anda di titik ini, dari kabur sampai, walaupun titik ini pun ya, kalau Anda ini titik ini aja, Anda memperkarakan apa yang Anda lakukan untuk mentaati dia. Dalam kebodohan kita, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti ngomong. Tuhan pasti tunjukkan bahwa itu ya dan tidaknya. Percayalah Bapak Ibu. Dia memang kita mau melakukan apa yang dia mau. Terus kita mau perkarakan. Tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Dalam kebodohan kita, pasti Tuhan tolong. Kalau urusan ini dijamin Tuhan pasti tolong. Karena ini proyeknya Tuhan. Tuhan inginkan kita bersama Dia kok. Amin. Amin. Ketika roh kita dewasa, roh ini bisa merasakan atau peka terhadap perasaan Roh Kudus. Dan ketika roh itu dewasa, gini, bisa peka terhadap perasaan Tuhan. Ketika kita ngomong salah, atau nulis di Facebook salah, atau mau nulis, sudah ditulis, tapi belum diklik untuk upload, masih mempertimbangkan. Kalau Anda mengerti kebenaran, Anda belajar kebenaran, itu akan bicara di kita. Nggak perlu. Dah, nggak jadi. Anda belum mengerti kebenaran, Anda ngalami itu? Enggak. Tapi setelah ketemu kebenaran, Anda ngalami itu. Dan itu harus dipertajam. Nggak berhenti sampai situ. Sampai di titik ini. Posisi ini kalau dipanggil Tuhan sudah siap. Tuhan sediakan tubuh kemuliaan. Soal tubuh urusannya Tuhan. Tapi soal jiwa kita, roh kita, urusan kita bersama Roh Kudus dan firman Allah. Tanpa itu nggak bisa.
Kita tidak bisa pulang loh Bapak Ibu. Kalau keadaan jiwa kita masih seperti ini. Tidak bisa pulang. Ini kalau dikasih tubuh kemuliaannya rusak. Karena isinya nggak sama yang diharapkan oleh Tuhan. Amin. Ketika roh ini dewasa, roh ini yang memberitahu ketika kita salah dan mendukakan hati Allah sehingga kita berbalik dan bertobat. Sehingga kita bilang Tuhan ampuni. Coba kita buka 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Tak geser ini dikit ya. 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 10. Ya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Perhatikan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam diri kita. Perhatikan, ketika orang tidak mengerti kebenaran, tidak ada kebenaran, dia nggak tahu kalau dia berdosa. Anggap? Mungkin Pak tahu dia berdosa secara fisik, berzina, dia tahu. Tapi dosa yang di pikiran dia tidak tahu. Makanya firman itu tajam. Yang tidak kelihatan pun bisa dilihatkan. Ketika pikiran kita salah, dia bisa melihat hal itu dan memberitahu, ini salah. Sebelum manusia mengenal kebenaran, tidak ada itu. Dia tidak tahu kalau pikiran sedang salah. Dia tidak tahu. Maka ayat ini katakan, jika kita berkata bahwa kita berdosa, jika kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada pada diri kita. Ayat 9, Pak. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Ya. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kasih karunia Allah melalui Yesus Tuhan, mati di kayu salib, itu menyelesaikan sanksi dosa. Dia menebus kita. Dia menghapus dosa kita. Segala perbuatan kita yang lalu, hari ini dan ke depan, Tuhan sudah selesaikan. Tapi perkaranya gini, dia menyadari akan dosa dalam dirinya enggak? Dia menyadari enggak bahwa dalam dirinya ada potensi untuk dosa? Kalau dia tidak menyadari, hanya kebenaran yang bisa menyadarkan hal ini. Tapi kalau dia tidak ketemu kebenaran dan tidak menyadarinya, dia dalam kebinasaan. Anggap? Silakan terus Pak, ayat 10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Diingatkan 2 kali. Tangkap sampai sini? Tuhan itu sudah sediakan fasilitasnya semua. Baik kebenaran yang memisahkan jiwa kita. Setelah kita mengetahui kebenaran itu, setelah kebenaran itu menyingkapkan dalam diri kita, dan kita mulai mengerti mana yang benar, mana yang salah. Dan kita ketika melakukan yang salah, karena tahu yang salah, Tuhan ngomong, kamu minta ampun. Aku akan ampuni. Luar biasa loh Tuhan tuh. Tapi orang tidak akan bisa mengaku salah dengan benar di hadapan Allah. Kalau dia tidak mengkonsumsi kebenaran. Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Tubuhkanlah benar-benar makanan, roti yang hidup. Darahku benar-benar minuman. Jika kamu tidak makan tubuhku dan minum darahku, kamu tidak mendapat hidup kekal. Firman-Nya ngomong itu. Ini bukan tubuh fisik yang tubuh Yesus yang dimakan, tapi pengajaran Yesus. Injil yang murni itu pengajaran Yesus. Tentang perjalanan hidup Yesus. Tentang apa yang ada dalam pikiran Yesus. Perasaan Yesus. Ketika orang memahami Injil, dia bisa ada manusia baru yang muncul dalam dirinya. Ini tidak bisa langsung, step by step. Warnanya sampai mulai samar,
mulai semakin jelas, semakin terpisah. Ini kalau sudah di sini, Tuhan ngomong apa? Sudah jelas, tidak perlu konfirmasi. Aku tahu Tuhan maunya ini. Perjalanan Rasul Paulus seperti ini. Contohnya, aku ingin melakukan yang baik di Roma, ya, tapi di dalamku ada yang jahat. Nangkep? Ada ayatnya toh? Itu kan ngomong tentang dia ketika dia ketemu Injil, ada manusia dua di sini. Dia ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat sudah ada padaku. Selama kita di dunia ini akan berlangsung Bapak Ibu. Tapi Anda kalau tidak mengerti kebenaran, cuma sekedar konsumsi telinga, tapi tidak sungguh-sungguh untuk memahami dan memperkarakan dengan Roh Kudus, Anda tidak menemukan manusia yang baru ini. Istilah saya, manusia baru ini harus semakin meges, semakin jelas, dan semakin berperan dalam diri kita. Amin. Amin. Dalam terjemahan isi Inggris, tapi bahasa Indonesia ya. Ibrani 4 ayat 12. Saya berkutit dengan hal itu aja. Setiap firman yang Allah bicarakan, ini untuk pembanding ya, itu hidup dan penuh kuasa. Firman-Nya lebih tajam daripada pisau panjang manapun yang memiliki dua tepi yang tajam. Sama seperti pisau yang dapat memotong jauh ke dalam. Firman Allah masuk sangat dalam ke dalam diri kita. Firman-Nya bahkan dapat memotong antara kodrat manusia dan roh kita. Jelas ini. Kodrat manusia kita dan roh kita. Jadi sebelum ketemu dengan kebenaran, kondisi kayak gini. Ini antara roh dan jiwa itu menyatu. Kayaknya kalau ngomong itu satu. Kita tidak mengenali mana yang roh, mana yang jiwa. Aku tahu dia bicara, itu aja. Yang memerintah, yang mengontrol diri kita selama ini, jiwa kita. Yang notabene sudah dididik oleh iblis dengan segala kenikmatannya, bahkan nyandu tanpa disadari. Anggap Tuhan mau didik ulang melalui firman-Nya. Tapi bukan manusia lama yang dididik, tapi dia melahirkan manusia yang baru. Yang nantinya ketika dewasa, dia bisa mengontrol diri kita. Amin. Ini loh yang Tuhan harapkan. Firman Allah bahkan dapat memotong antara kodrat manusia dan roh kita. Itu seperti pisau tajam yang dapat memotong di antara tulang kita atau bahkan melalui tulang kita. Firman Allah memperlihatkan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Saya ulang, firman Allah memperlihatkan apa yang sebenarnya kita pikirkan. Ini menunjukkan apa yang kita inginkan. Jadi dia bisa memisahkan mana apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan. Dia bisa memisahkan. Kalau di titik ini, dia baru bisa berjalan dengan Allah. Amin. Allah kan kudus. Tidak mungkin sesuatu yang tidak kudus bisa berjalan dengan dia. Firman Allah dikatakan dalam Yohanes 17 bahwa kita dikuduskan oleh darah Yesus memang betul, tapi di Yohanes 17 kita dikuduskan oleh firman Allah. Kebenaran Injil. Amin. Amin. Tetap di Ibrani 4 ayat 12 terjemahan TB, coba dibuka. TB. Nanti Pak Andoko baca ulang lagi. Pasal 4 ayat 12. Ibrani 4 ayat 12, ya. Sebab firman Allah hidup dan kuat,
dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ya, saya baca ulang. Itu kan ada baik sendi maupun sumsum. Dia misalkan jiwa dan roh, baik sendi dan sumsum. Saya lihat bahasa aslinya, kata sumsum memang betul sumsum memang dalam bahasa aslinya. Sumsum itu sesuatu yang ada di dalam tulang. Iya kan? Ya. Terus saya baca tentang sumsum, saya lihat di Google. Sumsum itu sebagai bagian dari sistem saraf pusat. Sumsum tulang belakang berfungsi untuk mengantarkan pesan dari saraf tepi yang terletak di seluruh tubuh ke otak maupun sebaliknya. Pesan yang sudah diproses otak akan memberikan perintah ke otot tubuh untuk bergerak. Anda pahami? Jadi sumsum itu tempat jalurnya. Ya, ketika tubuh tangan mau ingin apa katakan ya. Dia kirim pesan ke otak, otak diolah, otak memerintah itu diolah itu melalui sumsum ya. Setelah otak mengelola, otak bergerak, menggerakkan tangan, itu dia memberikan perintah melalui sumsum itu. Tangkap sampai sini? Sumsum itu tempatnya pesan disampaikan. Tangkap? Kalau sendi-sendi bicara penghubung antara sendi satu sama yang lain. Oke? Saya bacakan lagi tentang sumsum. Cara kerjanya sumsum tadi adalah dengan mengirim sinyal listrik yang dilakukan oleh saraf dengan lapisan mielin. Berikut adalah fungsi lainnya dari sumsum tulang belakang yang mempunyai peran penting dalam tubuh, seperti membawa sinyal dari otak. Sumsum tulang menerima sinyal dari otak yang mengontrol gerakan dan fungsi otonom. Saya menulisnya seperti ini. Sumsum adalah tempat pembawa pesan dan sendi adalah penghukum. Firman seperti pedang bermata dua yang tajam memisahkan pesan tersebut. Perhatikan. Sumsum itu tempat lewatnya pesan itu, pembawa pesan itu. Bisa sampai ke apa yang dituju. Kalau tangan, kalau mata, kalau mata mau melek, dia kasih instruksi, saya mau melek ke otak cepat ya. Menggerakkan mata untuk melek. Tadi firman itu memisahkan jiwa dan roh. Memisahkan sumsum. Memisahkan apa? Memisahkan mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Amin. Amin. Hebat ya Tuhan ya. Firman Allah yang dipahami dalam waktu yang panjang, dia bisa memisahkan mana suara Tuhan, mana suara kita. Kalau orang kita tidak bisa memisahkan ini, dia belum pernah bisa berjalan dengan Allahnya. Amin. Amin. Perjalanan orang Kristen harus seperti ini. Ini yang nanti diberikan tubuh kemuliaan. Kalau enggak bisa. Firman Allah seperti pedang bermata dua yang tajam dan memisahkan pesan tersebut. Dari siapa pesan itu? Dari jiwa kita atau dari roh kita? Sehingga kita bisa mengerti kehendaknya serta melakukannya. Itulah tujuan Allah menyelamatkan kita. Menjadi ciptaan baru yang selalu menyukakan hati Sang Penciptanya. 1 Petrus 1 ayat 9.
1 Petrus 1 ayat 9. Ya. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jiwamu, rohmu. Dikatakan selamat itu ketika warna roh kita itu sama dengan warnanya Tuhan Yesus. Saya ulang, dikatakan selamat itu ketika warna kita itu sama dengan warnanya Tuhan Yesus. Bukan warnanya sama dengan dunia, di mana iblis mengesupkan dirinya dengan dunia. Kalau setiap hari kita tidak pernah mengerjakan ini, atau hampir tidak serius, hanya sambil lalu, sesungguhnya kita sedang menyia-nyiakan kasih karunia itu. Amin. Manusia kan suka cuman datang ke gereja, ngikuti liturgi, perpuluhan, persembahan, pokoknya aku sudah ngasih dan aku berkenan. Bukan itu. Perkenanan kita itu ini. Yang bisa mentaati Allah itu cuma manusia yang baru. Manusia lama ini tidak pernah bisa taat. Coba Anda kalau mau doa, atau doa bersama seperti ikut doa pagi gitu, ya, sering tidak lihat jam? Hah? Jam biru ya? Itu siapa sih? Itu manusia lama kita. Dia menyeret ke dunia. Kok suwi sih? Tapi lihat nonton sinetron kok gak suwi? Kok dilumen mari wesan? Halo. Itu realitas loh diri kita. Semakin mengerti kebenaran, semakin terbuka ini. Supaya keterbukaan itu apa? Supaya kita menyelesaikan dengan dia. Sebelum kita dipanggil, sebelum Tuhan datang. Kalau tidak kita menyesal. Ketika kita bersentuhan dengan firman Allah setiap hari, membaca, mendengar, memahaminya, bahkan mengalaminya, firman Allah akan menyingkapkan keadaan diri kita yang sesungguhnya. Inilah dia yang dikatakan oleh Rasul Paulus, manusia lama dan manusia baru. Ini bukan hanya pengetahuan yang kita ketahui, tetapi mengalami apa yang kita pahami melalui kebenaran. Dan koram deo. Pak Handoko kan tanya, koram deo itu apa Pak? Saya lupa. Koram deo itu hasil pergumulan kita yang optimal. Jadi umpamanya kita melakukan suatu kesalahan gampang aja. Itu bukan koram deo. Aku ya gitu sudah. Itu bukan koram deo. Koram deo itu dia bergumul dengan apa yang dia gumuli. Kalau dia suka marah bergumul, tidak marah itu bergumul. Tuhan tolong. Aku tadi marah sempat marah. Tuhan tolong. Aku tidak mau lagi seperti ini. Tolong Tuhan. Koram deo itu gini. Pergumulan antara manusia lama dengan manusia baru kita. Minta pertolongan Tuhan. Sampai berhasil. Katakan dalam kegagalan. Ya, itu koram deo. Tapi sampai berhasil. Contoh. Tadi contohnya Rasul Paulus kan ngomong gini. Aku ingin melakukan yang baik, tapi yang jahat sudah ada padaku. Ada dua yang bicara. Hah? Sekarang Tuhan Yesus, ketika besok disalib, malam berdoa. Bapak, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku. Tapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Ada dua yang bicara. Jelas? Ada pergumulan. Tapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Alkitab katakan 3 kali bolak-balik. Ngomong yang sama, Alkitab ngomong gitu. Dia bergumul sampai berkeringat yang bercampur dengan darah. Stres. Itu koram deo. Anda ketika ada proyek Tuhan, harus ada utang yang harus Anda bayar. Tapi Tuhan ngomong,
dikasih dikit nurani, kamu harus tolong ini. Anda memperkarakan hal ini kepada Tuhan. Tuhan, kalau ini engkau yang mau, perjelas Tuhan. Karena masih buram. Buramnya kenapa? Jiwa kita yang bikin buram. Tangkap? Halo, Anda memahami enggak ini? Kalau Anda memperkarakannya, Tuhan pasti perjelas. Ketika jelas, Anda, ya Tuhan, manusia baru ini yang akan mendorong Anda untuk menyelesaikan hal itu. Ketika Anda menyelesaikan, ada reward, ada hadiah yang melegakan, yaitu damai sejahtera yang menguasai hati kita. Amin. Amin. Tuhan Yesus berdoa, Bapa, kalau bisa lalukan salib ini, tetapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Dagingnya tidak mau nuruti perintah Bapa. Dagingnya membuat ragu. Tapi dia ngomong, aku mau kehendak-Mu yang jadi. Tapi aku mau kehendak-Mu yang jadi. Bapak tolong, Bapak tolong. Ditolongnya pergumulannya bukan dihilangkan. Tetap jalan proses itu. Amin. Amin. Ini harus semakin jelas Bapak Ibu. Jangan malah kembali, sudah sampai sini kembali. Kenapa? Yang dikasih makan, yang Anda asup bukan firman lagi, tapi hal dunia. Anda dan saya menuruti manusia lama, itu memberikan makan manusia lama. Itu membuat dia semakin besar. Anda dan saya memberikan makan manusia yang baru, dia yang semakin bertumbuh. Tentu bukan hanya pengetahuan, tapi mengalami pengetahuan itu. Karena apa yang kita pahami, melalui apa yang kita pahami, dan kita alami, itu menjadi permanen dalam batiniah kita. Itu mendewasakan manusia yang baru. Dia akan berbicara lebih jelas. Ketika Tuhan ngomong, dia lebih jelas tahu. Amin. Manusia yang lama adalah cara berpikir hasil dari didikan iblis yang mengesupkan dirinya kepada dunia. Manusia lama itu hasil didikan sekian puluh tahun mulai kecil dari orang tua, dari sekeliling sekolah, semua membentuk cara berpikir kita. Itulah manusia yang lama. Dan tanpa kita sadari, kita sadar ketika kita mengenal kebenaran. Muncul manusia yang baru tahu ini yang membuat aku binasa. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Jelas. Manusia daging kita itu bandingkan dengan ini, pasti ada. Ya. Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Keinginan itu di mana? Di jiwa kita yang lama. Dikatakan itu bukan berasal dari Bapa. Amin. Kalau aku punya penghasilan segini, aku aman, tenang aku. Kayak orang kaya yang dikatakan sama Tuhan Yesus, kekayaanku gak cukup, aku mau bikin gudang. Dia bayangkan bikin gudang yang baru, supaya lumbung-lumbungku terisi penuh semua, cukup. Dan dikatakan,
Setelah itu jiwaku tenang. Tapi Tuhan ngomong, kamu binasa. Jiwa kita itu kayak gitu. Dia nyaman dengan apa yang ada di dunia ini. Dia nyaman kalau dia sombong. Yang ada bisa disombongkan tuh nyaman. Setelah ngomong cerita itu, apa yang kita punya itu, menyombongkan anak, nyombongkan mobil, nyombongkan rumah. Kita itu, walaupun tidak ngomong mungkin. Kita punya rumah baru, terus kita undang Beston. Bukan tidak boleh, boleh. Kumpul bareng makan. Tapi kalau tujuan di balik itu supaya mereka lihat rumahku apik. Itu merusak jiwa kita. Beli mobil mahal, kalau itu memang porsinya boleh. Tapi kalau itu supaya aku dilihat orang, itu jiwa kita menjadi rusak. Semakin rusak, sudah rusak tambah rusak. Tapi kalau kita dengan penguasaan diri, itu justru manusia yang baru yang menjadi semakin kuat dalam diri kita. Amin. Amin. Orang kalau punya kebenaran dalam dirinya, mau beli mobil pun masih hitung-hitungan. Pantas enggak? Amin. Tidak ada yang amin. Manusia baru adalah cara berpikir hasil dari didikan firman Allah. Perhatikan, manusia baru, tadi manusia lama didikan dari nenek moyang dan dunia, yang di mana iblis mengusupkan dirinya pada dunia dan nenek moyang. Manusia baru adalah cara berpikir hasil dari didikan firman Allah. Yakobus 3:13. Yakobus 3 ayat 13. Yakobus 3 ayat 13, Ya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ayat 18. Ayat 18, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Oh, kok salah saya ya? Ayat 17 sampai 18, Pak. Tetapi hikmat yang dari atas Betul, terus. adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Ya, saya ulang. Tetapi hikmat yang dari atas hikmat itu adalah pertama-tama murni, tidak punya tendensi. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan. Itu datang dari atas. Buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik, independen. Kalau salah ngomong salah, kalau benar ya ngomong benar. Itu manusia baru kita. Itu datangnya dari atas. Sekali lagi, manusia lama kita itu tidak bisa diperbaiki. Rasul Paulus nggak ngomong gini, berubahlah manusia lamamu. Enggak. Tanggalkan manusia lamamu. Tanggalkan. Kalau saya lihat bahasa lain itu kesampingkan. Kamu harus urusan dengan manusia yang baru saat ini. Itu yang harus menguasai dirimu. Dan itu tidak bisa instan, Bapak Ibu. Harus dalam ketekunan untuk belajar firman, ketekunan untuk mengalami firman dalam penuntun Roh Kudus, memperkarakan. Ketika kita salah, itu memperkarakan Tuhan, ampuni aku. Tadi aku bicarakan si A, Tuhan ampuni aku, ampuni. Itu memang manusia lama kita masih berperan, tapi kita menyelesaikan apa yang sudah dilakukan. Supaya kita tahu bahwa itu salah. Dan aku mau bahwa manusia baruku yang menguasai diriku. Itu yang tidak di dalam kebinasaan nanti. Amin. Kalau kita menjadi Kristen tidak dalam perjalanan ini, kita tidak menjadi Kristen.
Orang banyak yang bilang, awu-awu. Hanya ke gereja. Dia pikir Kristen sudah aman. Itu bohong. Itu kebohongan dari iblis. Orang kalau dibuat nyaman kan nggak tahu kalau bahwa ujungnya neraka. Itu maunya dia. Tapi firman itu menyadarkan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, Anda harus sungguh-sungguh untuk mencari. Tiap hari memberikan asupan dalam roh kita. Makanan yang harus dimakan. Yaitu roti kehidupan. Firman Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Setiap hari. Bapak Ibu saya ingatkan. Kalau Bapak Ibu tidak berjuang untuk yang satu ini aja. Yaitu mencari kebenaran firman Tuhan. Mengisi pikiran dengan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tahu. Anda sedang tertipu. Anda tidak akan sampai rencana Tuhan dalam hidup Anda dan saya. Tidak mungkin. Yang kedua, Anda sudah mengasup kebenaran. Di tempat ini makanannya bergizi. Apa yang disampaikan oleh Pak David, kita dapat dari Pak Eras. Oh itu bergizi banget. Ya, tapi kalau tidak berubah-berubah, karena kita tidak mau taat untuk mengerti, mengalami kebenaran yang sesungguhnya. Bapak Ibu, seringkali kita berdoa seperti ini. Bapak, biasanya yang di mimbar, entah itu pembicara, song leader. Bapak, terima kasih buat kebenaran-Mu. Kiranya Engkau menambahkan kebenaran-Mu atas hidupku. Supaya kami semakin memahami Engkau. Sering? Ya. Anda gini, Tuhan tidak akan tambahkan kebenarannya dalam diri kita. Kalau kita belum melakukan apa yang sebelumnya kita mengerti. Kenapa? Karena percuma. Amin. Kalau orang Kristen sudah ngerti kebenaran yang murni, tapi tidak berubah-berubah. Karena dia tidak melakukannya. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Seharusnya kita bersyukur. Kalau setiap hari kita di dalam terangnya, kita diperlihatkan kecacatan kita, supaya kita bebenah diri. Supaya kita dapat mempertanggungjawabkan keadaan batiniah kita. Yang layak masuk dalam tempat perhentiannya, yang sempurna, di mana saat ini Tuhan Yesus berada. Perkaranya, apakah kita mengizinkan firman-Nya memisahkan jiwa dan dari roh kita? Kenapa ngomong gitu Pak? Dipisahkan itu bukan hanya mendengar, tapi mengalaminya. Dan dalam pengalaman itu pasti sakit. Rela enggak kita sakit? Tuhan ngomong gini, kalau kamu enggak kehilangan nyawamu, kamu enggak akan mendapatkannya. Mendapatkannya itu mendapat nyawa yang baru. Amin. Amin. Ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita tidak bisa lagi hidup dengan warna jiwa kita yang lama. Yang suka-suka sendiri. Kita harus hidup sesuai pimpinan roh kita yang dituntun oleh Roh Kudus. Diulang Pak, Ibrani 4 ayat 13. Yang terakhir. Ibrani 4 ayat 13. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberi pertanggungan jawab. Ya. Jadi kita semua terbuka di hadapannya. Kalau sudah terbuka kan Tuhan tahu Pak. Ngapain Tuhan kasih tahu kita?
Sedetail-detailnya. Ngapain Tuhan kasih tahu kita? Supaya kita juga tahu keadaan kita. Bahwa keadaan kita masih bobrok. Amin. Kita butuh Dia. Justru kita harus bersyukur kalau kita dalam terangnya. Kalau ada orang lain ngasih tahu sama kita, lu salah tadi gini. Ojo tambah dibantah. Kalaupun orang itu salah menurut pendapatnya tentang kita, diam. Renungkan nama Tuhan. Tuhan itu benar enggak orang itu ngomong gini? Kalau benar, bertobatlah. Kalau enggak benar, sudah. Thank you Lord. Anda jadi berkat buat orang itu. Bukan malah bantah. Amin. Cari kambing hitam. Angel, sekarang kambing hitam enggak banyak sekarang. Yang banyak putih. Amin. Tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang, terbuka di matanya. Batiniah itu telanjang. Keadaan jiwa itu telanjang. Kita bisa tutupi. Di gereja itu manis-manis. Ya. Yang menutupi kita itu pakaian kita, penampilan kita. Jiwa kita tidak kelihatan. Tapi kita tidak bisa sembunyikan di hadapan Tuhan. Tapi bersyukurlah kalau kita tahu, karena kebenarannya dikasih tahu. Ini loh Tony keadaanmu. Makanya setiap hari berdoanya bukan minta-minta yang jasmani, tapi minta Tuhan, mohon belas kasihanmu, tuntun aku, supaya aku memiliki manusia rohani yang dewasa, supaya aku penuh pengampunan seperti Engkau penuh pengampunan. Seperti Engkau yang mengasihi Bapa, aku pun rindu mengasihi Bapa. Kalau kita mau jujur, kita belum mengasihi Bapa dengan benar. Nah, kalau kita tidak bertumbuh, lebih banyak makanan jasmani yang input, lihat-lihat segala sesuatu yang tidak perlu, itu memberikan makanan. Kata Pak Eros ngomong gini, kenapa kita tidak tahan berdoa? Ya karena kita masih ngasup dari yang dunia. Amin. Kamennya kayak mari ditempeling gitu. Apa yang harus dipertanggungjawabkan di hadapannya kelak? Apakah kita sudah menyelesaikan pekerjaannya di dalam diri kita maupun diri orang lain? Dan tentu kita tidak bisa menyelesaikan di dalam diri kita. Kalau kita menyelesaikan diri orang lain, kalau belum menyelesaikan dalam diri kita. Apakah kita sedang menyelesaikan tanggung jawab kita? Kalau belum, jujurlah di hadapan Tuhan. Sadarlah